Halo kawan-kawan borongan, welcome back with me Sam. Dan inilah Why The Last Man episode 7. Setelah lolos dari kejaran para tentara, Agen 13, Yorick, dan Dr. Ellison kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka menaiki sebuah mobil yang entah dapat dari mana. Setelah mendapatkan persediaan bahan bakar, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Agen 13 terlihat mengemudikan mobil tersebut. Sementara Yorick dan Dr. Ellison berada di belakang dan tampak sedang asik bermain-main. Yorick menantang Dr. Ellison untuk mengikat kedua tangannya. Dia cukup percaya diri dengan kemampuannya dan menyuruh Dr. Ellison mengikatnya dengan sekuat mungkin. Dr. Ellison yang mendapat tantangan tersebut tentu saja merasa bersemangat. Ia pun langsung mengikat kedua tangan Yorick dengan sekencang yang ia bisa. Kembali pada Agen 13, setelah cukup lama mengemudi, dia tampak beberapa kali hampir ketiduran. Namun karena tubuhnya sudah tidak kuat menahan kantuk, ia pun tertidur dalam keadaan mengemudi. Sehingga mobilnya menabrak sebuah pohon dengan cukup keras. You ever tied a knot before? Not be able to get out of this. Singkat cerita, Dr. Ellison baru tersadar setelah pingsan cukup lama, terlihat pada hari yang sudah berubah gelap. Ia terluka di beberapa bagian, namun tidak terlalu parah. Ia lalu mencoba membangunkan Yorick yang masih tak sadarkan diri, tapi tidak berhasil. Setelah itu ia keluar untuk mencari Agen 13 di kursi pengemudi, namun tidak ada. Tak lama dari itu muncul sekelompok orang yang datang dengan menaiki beberapa mobil. Melihat itu Dr. Ellison langsung mencegat mobil mereka dan meminta pertolongan. Singkat cerita, Yorick pun terbangun di sebuah kamar yang tidak dia ketahui. Alangkah terkejutnya saat mengetahui kalau ada seorang wanita yang tertidur di sampingnya. Ia buru-buru turun dari ranjang itu dan kembali mengenakan pakaiannya. Setelah itu ia turun dan mendapati para penghuni rumah yang tengah memasak di dapur. Tanpa disangka, Yorick diterima baik di sana. Meski dia harus sibuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai bagaimana dia bisa selamat. Pokoknya pertanyaan semacam itu. Yorick lalu menanyakan keberadaan teman-temannya. Ia khawatir dan ingin bertemu mereka. By the way, di dalam kelompok itu tidak ada seorang pemimpin. Segala macam keputusan mereka ambil dengan cara berdiskusi. Tapi agar lebih mudah, kita sebut saja kelompok si nenek. Karena di sana nenek Jadis lah yang paling tua di antara mereka. Nenek Jadis dan yang lainnya ternyata salah paham dan mengira kalau Yorick sedang diculik. Bagaimana tidak, mereka menemukan Yorick dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri. Sehingga Agen 13 dan Dr. Ellison mereka tempatkan di tempat lain. Sementara itu, Agen 13 dan Dr. Ellison ternyata sedang dikurung di sebuah sel penjara. Agen 13 terbangun karena mendengar suara teriakan Dr. Ellison yang terus berteriak meminta tolong. Agen 13 tampak meringis karena luka di kepalanya. Ia lalu bertanya pada Dr. Ellison bagaimana mereka bisa berada di sana dan di mana Yorick berada. Dr. Ellison memberikan jawaban yang ia ketahui. Ia juga tidak tahu bagaimana jelasnya, namun dia hanya menjawab kalau ada sekelompok orang yang membawa Yorick pergi setelah kecelakaan mobil kemarin malam. Yorick memang pingsan, tapi Dr. Ellison bisa memastikan jika Yorick dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu, di Pentagon, tampak Jennifer sedang menghadiri sebuah rapat. Kapten Nguyen juga ada di sana untuk memberikan keterangan. Malam itu, Agen 13 membiusnya dan ketika tersadar, tali sepatunya sudah dipotong. Kapten Nguyen juga memberitahu tentang dirinya yang sempat melihat seorang pria. Di sini, Kapten Nguyen tidak mengetahui kalau pria yang dilihatnya adalah Yorick. Namun, dia memberitahukan semua ciri-cirinya kepada Jennifer dan yang lain. Di sana, Jennifer mulai merasa ketar-ketir. Dia terus berusaha menyangkal dan meragukan penjelasan Kapten Nguyen dengan alasan kalau saat itu keadaannya tengah dibius. Bisa saja dia hanya berhalusinasi. Bagaimana kau bisa yakin kalau dia adalah seorang pria? Apa kau bisa memastikannya hanya dengan melihat dari jarak kurang lebih 3 meter?
Tanya Jennifer dengan wajah yang serius. Tapi Kapten Nguyen memberikan alasan yang cukup masuk akal. Dia berkata saat di Boston, agen 13 diketahui sedang mencari seorang ahli genetika yang bernama Dr. Ellison. Tujuannya tentu saja untuk melakukan penelitian. Untuk apa agen 13 membawa dan terus melindunginya kalau dia bukanlah seorang pria? Kapten Nguyen yakin yang dilihatnya benar-benar pria. Namun Jennifer kembali menyangkalnya. Dia juga tidak ingin kalau informasi itu tersebar sebelum mereka bisa memastikannya terlebih dahulu. Sebab bisa saja kalau cerita tersebut menjadi konspirasi di kalangan para warga sipil di luar sana dan akan semakin memancing mereka membuat keributan. Setelah mengatakan hal itu, Jennifer pun keluar dari ruangan tersebut. Kali ini Jennifer masih bisa menghindar, namun dia tetap merasa khawatir. Ia lalu pergi keluar untuk turun langsung menemui para pendemo yang tidak ada habisnya. The buses are available now. Protest. Peaceably assemble. Of course you have every right to stay. Jennifer menghimbau agar mereka segera mengungsi ke tempat yang sudah disediakan. Dia juga memberitahukan di mana tempat-tempat yang dapat memberikan bantuan medis, tempat tinggal, dan lain-lain kepada mereka. Saat Jennifer masih berbicara, ia tak sengaja melihat sosok Beth di antara para pendemo. Jennifer kemudian turun dan mengajak Beth untuk masuk ke ruangannya. Jennifer sangat senang melihat keadaan gadis itu yang tampak baik-baik saja. Mereka berdua memiliki hubungan yang cukup baik, apalagi Beth adalah kekasih dari putranya, yaitu Yorick. Jennifer lalu mulai menanyakan tentang kabar Beth selama ini dan pertanyaan yang semacam itulah. Beberapa saat kemudian, Beth tampak sedang menikmati makanan lezat yang Jennifer berikan untuknya. Beth memakannya dengan lahap karena di luar sana sangat sulit sekali untuk mendapatkan makanan seperti itu. Beth lalu mulai bercerita tentang kejadian malam itu saat dia menolak lamarannya Yorick. Menurutnya mereka berdua masih terlalu muda dan dia belum siap. Meski begitu, Beth merasa menyesal. Seharusnya saat itu dia menerimanya. Mereka mungkin tidak akan bertengkar dan dia tidak akan meninggalkan Yorick sendirian. Di sini Beth tidak tahu kalau Yorick masih hidup. Tiba-tiba suara ketukan menginterupsi perbincangan mereka. Christine datang dan memberitahukan kalau Jennifer dipanggil ke pusat kendali. Beth yang mendengar itu lalu berkata ingin ikut. "Aku tidak akan mengganggu kok," ucapnya meyakinkan sehingga Jennifer pun mengizinkannya. Di sisi lain, setelah rapat tadi selesai, Regina pergi menemui Kimberly untuk menceritakan semua hal yang dibahas di rapat tadi. Kimberly tampak cukup antusias. Dia percaya kalau Jennifer pasti ada hubungannya dengan masalah agen 13. Di ruangan itu, Marla juga berada di sana dan ikut menyimak. Namun saat Regina menyinggung soal Kapten Nguyen yang melihat seorang pria dengan monyet di bahunya, Marla begitu terkejut sampai menjatuhkan gelas yang berada di tangannya. That's not the description they gave. It's like a drug addict. That's all with a monkey on his shoulder. You happy? Agen 13 tampak terduduk lemas di lantai. Dia tidak tahu harus melakukan apa supaya bisa keluar dari sana. Dia sama sekali tidak punya ide. Setelah mengamati sekeliling, dia berkesimpulan kalau mereka sedang berada di sel tahanan wanita. Orang-orang yang menahan mereka pastinya adalah penghuni sebelumnya, yaitu seorang narapidana atau tahanan. Dia kemudian sedikit mengungkapkan kekesalannya kepada Dr. Ellison yang menurutnya sudah mempengaruhi Yorick. Agen 13 tahu kalau saat Yorick kabur itu adalah ide dari Dr. Ellison. Agen 13 lalu meminta Dr. Ellison untuk tidak mengganggu Yorick lagi karena masih banyak ilmuwan di luar sana yang dapat membantunya selain Dr. Ellison. Dr. Ellison tentu saja tidak terima dan melakukan pembelaan diri. Tapi dia khawatir dan langsung menanyakan keadaan agen 13 saat melihatnya meringis kesakitan. Dr. Ellison kemudian memeriksa luka di kepala agen 13 yang kembali mengeluarkan darah. Dia lalu menyeka darah itu dan berkata, "Kau membutuhkan seorang dokter, tapi tentunya bukan aku." Suasana kembali tenang. Mereka berdua sudah tidak berdebat lagi. Dr. Ellison lalu melontarkan beberapa pertanyaan dan tidak seperti biasanya, agen 13 kini mau menjawabnya. Di sana agen 13 bercerita kalau orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Saat itu agen 13 masih berusia 12 tahun. Seharusnya namanya agen 12.
Pembicaraan mereka terhenti saat ada seseorang yang membuka pintu sel tersebut, lalu mendorong Yorick masuk. Let me do the talking. Hi. Singkat cerita, Yorick pun memberitahu semua informasi tentang kelompok si nenek yang ia ketahui, seperti adanya sumur dan juga listrik di sana. Dia juga berkata kalau kelompok si nenek beranggotakan cukup banyak, yaitu sekitar 50 orang. Sementara itu, setelah mendengar penjelasan dari Regina tadi, kini mereka yang antara lain adalah Kimberly, Marla, dan Regina mengetahui tentang Yorick. Kimberly sedikit menyesal karena tidak mempercayai ucapan ibunya saat itu. Sekarang mereka semakin yakin kalau Jennifer terlibat dengan segala tindakan yang dilakukan oleh agen 13. Tapi mereka masih belum memiliki bukti. Yorick Brown adalah kunci untuk mengembalikan dunia. Dia adalah yang terpenting. Kita harus mendapatkannya, ucap Kimberly dengan tegas ketika Regina hanya membahas tentang merebut posisi presiden dari Jennifer. Kita akan membawanya ke sini, lalu gunakan dia untuk mengembalikan kaum laki-laki, ucap Kimberly melanjutkan. Sehingga Regina pun tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga, Marla pergi sendirian untuk mendatangi Jennifer. Di depan semua orang, Marla berkata, "Kau membuatku berpikir kalau aku sudah gila." Jennifer tampak berjalan mendekat dan mencoba membujuknya untuk berbicara di tempat lain. "Jangan sentuh aku!" teriak Marla sambil menepis tangannya Jennifer. Setelah selesai meluapkan kekesalannya, Marla pun pergi dengan sendirinya. Akibat keributan itu, suasana di ruangan tersebut langsung berubah menjadi tidak enak. Tapi Jennifer meminta mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Agen 13, Yorick, dan Dr. Ellison masih dikurung di ruangan yang sama. Di sana Yorick menanyakan keadaan agen 13. Tapi agen 13 tetap bersikukuh kalau dirinya baik-baik saja. Sikapnya masih sama seperti terakhir kali. Dia tidak mau ada seorang pun yang mengkhawatirkannya. Yorick mulai merasa kesal. Ia lalu mengajak agen 13 untuk berduel. "Ayo buktikan kalau kau memang baik-baik saja," ucap Yorick. Agen 13 tentu saja menerima tantangan itu. Yorick tampak sedikit ciut saat agen 13 berjalan mendekatinya. "Ayo rebut tali sepatu ini kalau kau bisa," tantang agen 13 sembari mengayunkan tali sepatu yang berada di tangannya. You're about to get your ass beat with a fucking shoelace. Give me this. Okay. Okay. Yeah. Meski berhasil menang, tak lama setelah itu agen 13 kembali mengerang kesakitan, lalu muntah. Dr. Ellison lalu memukul Yorick karena kesal. Seharusnya dia tidak memprovokasi agen 13 seperti itu. Yorick tampak panik dan langsung meminta maaf. Di tengah-tengah kegaduhan itu, seorang wanita bernama Annie datang dan memberitahukan kalau kelompoknya sudah selesai berdiskusi. Mereka bertiga diizinkan untuk tinggal sampai keadaan agen 13 sembuh. "Bagaimana kalau kami memilih untuk pergi?" tanya Dr. Ellison memastikan. Annie lalu menjawab, "Itu terserah kalian, tapi di sini kami punya dokter." Mendengar itu, Yorick langsung menerima tawaran tersebut dan mengucapkan terima kasih. Karena kejadian tadi siang, Kimberly tampak sedang memarahi ibunya. Bagaimana bisa Marla langsung mendatangi Jennifer seperti itu? Mereka bahkan belum memiliki bukti. "Ibu harus mengendalikan diri," ucap Kimberly sedikit kesal. Tiba-tiba Marla berkata kalau dia ingin pulang. Dia juga mengajak Kimberly untuk ikut bersamanya. Dia ingin agar mereka berdua melanjutkan hidup layaknya warga biasa saja. "Tidak, Ibu. Kota Lynchburg rumah kita, dan semuanya sudah lenyap. Tidak ada yang bisa memperbaiki bendungannya, sehingga sekarang kota itu sudah dipenuhi puing dan lumpur," ucap Kimberly dengan nada sedih. Dia mengira ibunya sudah tahu tentang hal ini, dan dia menyesal karena baru memberitahunya sekarang. Marla langsung tertunduk lesu, dan Kimberly mencoba menenangkan ibunya itu.
Kimberly berkata kalau sekarang mereka memiliki secercah harapan, yaitu Yorick Brown yang akan mengembalikan dunia seperti semula. Di sisi lain, Jennifer tampak sedang membereskan tempat tidurnya. Dia berkata kalau Beth boleh tidur di sana, tapi Beth menolaknya. "Aku tidak akan tinggal di sini, Bu. Aku tahu ada peraturan tentang orang asing yang tidak boleh tinggal. Aku hanya ingin menemuimu untuk mengatakan kalau aku mencintai Yorick," ucap Beth menjelaskan. Dia terlihat baru saja selesai mandi. Jennifer berusaha membujuknya, tapi Beth tetap bersikeras. Ia berkata akan tinggal bersama temannya yang berada di Sydney. Setelah mengenakan kembali pakaiannya, ia lalu berpamitan pada Jennifer dan memeluknya sebentar sebelum pergi. Setelah mengganti baju dan sudah meminum obatnya, Yorick lalu menyuruh agen 13 untuk beristirahat. Dalam keadaan seperti itu, agen 13 masih saja cerewet. Ia menyuruh Yorick untuk tidak berbicara dan tidak mempercayai siapapun, terutama gadis itu. "Gadis itu siapa?" tanya Yorick bingung. "Kau pasti tahu siapa gadis itu," jawab agen 13 dengan ambigu. By the way, gadis yang agen 13 maksud adalah Annie. Setelah itu Yorick lalu pergi keluar untuk sekedar berjalan-jalan. Ia tampak tercengang ketika melihat kalau penduduk di sana sedang mengadakan sebuah pesta barbeque. Melihat Yorick datang, si nenek langsung menyapanya dan menyuruhnya untuk mengambil makanan di sana. Yorick tentu saja menerimanya dengan senang hati. Ketika Yorick sedang menyantap makanannya, Annie datang menyapanya. Mereka berdua kemudian berbincang tentang banyak hal. Yorick bahkan sempat menanyakan bagaimana si nenek Jadis bisa dipenjara. By the way, sebagian besar atau hampir semua penduduk di sana adalah seorang tahanan. Kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Karena ya siapa yang peduli, dunia ini sudah hancur. Kembali lagi pada Marla, dia terlihat sedang berbaring di lantai, sendirian. Sepertinya dia sangat terguncang setelah mengetahui kalau tempat tinggalnya sudah hancur. Sekarang dia tidak tahu lagi untuk apa dia hidup. Sebelumnya, Marla sangat ingin pulang, tapi sekarang tempat itu sudah lenyap. Sementara itu, Kimberly sedang berada di aula pahlawan. Dia pergi ke sana untuk melihat dan mengambil fotonya Yorick. Setelah dari sana, Kimberly lalu kembali ke kamar. Dia membawakan satu buah pir untuk ibunya. Dia dengan bangganya bercerita kalau dia mendapatkan buah pir itu setelah bertukar dengan salah satu temannya. Dia terus saja berbicara sampai dia tersadar kalau Marla tidak ada di kamarnya. Kimberly lalu membaca sepucuk surat yang ditinggalkan ibunya di atas ranjang. Sesaat kemudian, Kimberly langsung berlari keluar dan tiba-tiba... Mama! Suara jeritan Kimberly membangunkan Jennifer yang sudah tertidur. Wanita itu tampak menangis histeris sembari memanggil-manggil ibunya. Di sisi lain, Beth tampak baru saja keluar dari gedung Pentagon. Di luar masih terlihat ramai dengan para pendemo dan juga tentara yang berjaga. Beth lalu masuk ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil itu ternyata Beth tidaklah sendiri. Sudah ada beberapa orang yang menunggunya. Ternyata Beth bersekongkol dengan para pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan. Beth lalu menjelaskan situasi yang ia lihat di dalam Pentagon. Di sana ada air panas, listrik dan juga makanan. Namun itu semua bisa runtuh tanpa butuh banyak usaha, ucap Beth sembari tersenyum. Why the Last Man bersambung, berlanjut ke episode 8.
Episode kali ini dibuka dengan diperlihatkannya Roxanne yang sedang membujuk Kate untuk kembali. Kate adalah salah satu dari anggotanya dan entah karena alasan apa dia memutuskan untuk meninggalkan kelompok Roxanne. Aksinya itu dipergoki oleh Roxanne. Alih-alih memarahinya, Roxanne justru membujuknya untuk kembali. Tetapi Kate menolak dan malah berlari pergi. Melihat itu, Roxanne secara refleks menembaknya hingga tak sengaja membunuhnya. Roxanne kemudian mengumpat dan terlihat menyesali perbuatannya. Scene lalu berpindah memperlihatkan sesi latihan tembak. Di sana Roxanne mengajari semua anggotanya bagaimana cara menggunakan senjata api dengan benar. Roxanne lalu memuji hero yang berhasil menembak tepat sasaran. Menurutnya hero lumayan berbakat. Setelah sesi pertama berakhir, dilanjut dengan anggota selanjutnya. Hero kemudian meminta Sammy untuk mencobanya juga, tetapi Sammy menolaknya. Aku tidak tertarik, aku tidak suka senjata, ucapnya yang sejak tadi hanya berdiri memperhatikan hero yang sedang latihan. Roxanne tak sengaja mendengar itu dan langsung menghampiri mereka berdua. Roxanne ikut menawari Sammy dengan sedikit membujuknya, tetapi Sammy tetap tidak mau. Roxanne kemudian berkata, "Yang kami coba lakukan saat ini adalah mencoba bertahan hidup. Belajar melindungi diri sendiri daripada meminta orang lain untuk melakukannya," ucap Roxanne sedikit memaksa. Perkataannya memang benar. Sammy lalu menerima pistol yang diberikan Roxanne dan ikut dalam latihan tersebut. Di sisi lain, Nora tampak bahagia melihat putrinya yang sedang bermain. Dia hanya berdiri memperhatikan sebelum Nicole datang dan mengajaknya bicara. Ini dia wajah si Nicole. Wanita itu berkata, "Dia anak yang baik. Semua orang menyukainya," ucap Nicole yang ikut berdiri di sampingnya. Setelah itu Nicole bertanya kemana Nora akan pergi. Nora yang mendapat pertanyaan itu tentu saja merasa kebingungan. Dia tidak berencana pergi kemanapun. Dia memutuskan untuk menetap di sini. Mendengar jawaban dari Nora, Nicole ikut kebingungan dan tersadar kalau dia baru saja keceplosan. Dia mengira kalau Roxanne sudah memberitahunya, makanya dia menanyakan itu. Nora masih tidak mengerti dan meminta Nicole menjelaskannya. Tapi Nicole hanya meminta maaf dan segera pergi. Sesaat setelah itu, Nora langsung pergi menemui Roxanne untuk meminta penjelasan. Ia mempertanyakan keputusannya Roxanne yang berniat mengusirnya dan Meg. Tapi Roxanne beralasan kalau sekarang Meg sudah sehat. Bukankah sejak awal Roxanne mengizinkan mereka tinggal hanya untuk sementara sampai Meg sembuh? Mendengar itu Nora lalu berkata kalau dia bersedia melakukan apa saja untuknya, asalkan dibolehin tinggal di sini. Tapi Roxanne tetap tidak mau mengubah keputusannya. Ia memberikan Nora waktu selama beberapa hari sebelum pergi. Setelah selesai latihan tembak, Roxanne kembali mengadakan sesi curhat bersama dengan anggotanya yang lain. Seperti yang biasa Roxanne lakukan, dia menceritakan hal-hal buruk tentang pria yang membuat semua orang di sana ikut terpengaruh. Setelah gilirannya selesai, Roxanne meminta Hiro untuk menceritakan tentang ayah dan saudara laki-lakinya. Hiro tampak tidak nyaman, apalagi ketika Roxanne terus mengarahkannya agar mengatakan hal-hal buruk tentang Yorick. Awalnya Hiro sedikit keberatan, apalagi baginya Yorick adalah satu-satunya orang di keluarganya yang bisa mengerti dirinya. Roxanne terus mengajukan pertanyaan yang semakin menyudutkan Yorick. Seperti di mana dia saat Hiro sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya? Atau apakah dia membelanya? Atau hanya berdiam diri ketika Hiro sedang dimarahi? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membuat Hiro semakin tertekan dan tidak nyaman. Namun karena Roxanne terus memberinya pengaruh-pengaruh buruk, Hiro pun menjadi terbawa suasana. Setelah sesi curhat berakhir, Nora tampak berusaha membujuk Sammy. Dia sadar kalau dirinya akan diusir. Maka dari itu dia meminta Sammy untuk membujuk Hiro agar mau menemui ibunya. Nora tahu mereka harus pergi kemana. Dia yakin mereka akan diizinkan masuk asalkan Hiro ikut pergi bersama mereka. Meskipun Hiro sangat keras kepala, namun dia yakin kalau Hiro pasti mau mendengarkan perkataan Sammy. Namun Sammy tampaknya tidak tertarik. Selain itu, dia juga menolak karena tidak mempercayai Nora. Setelah selesai berbicara dengan Nora, Sammy lalu pergi menemui Hiro. Dia berkata kalau dia menemukan sebuah peta. Ada sebuah rumah kosong yang bisa mereka tinggali.
dan hanya perlu beberapa hari untuk sampai ke sana. Menurutnya tempat ini tidak cocok untuk mereka, sehingga Sammy mengajak Hiro untuk memulai hidup baru seperti yang pernah Hiro katakan beberapa waktu lalu. Namun Hiro tampaknya tidak tertarik. Menurutnya tempat ini tidak terlalu buruk. Sammy tidak menyerah, dia kembali membujuknya. Menurutnya Roxanne tidak seperti polisi, melainkan seorang terapis yang mencuci otak mereka semua untuk membenci semua laki-laki. Terbukti saat tadi Roxanne mencoba mempengaruhi Hiro dengan menjelek-jelekan Yorick pada sesi curhat. Awalnya Sammy berpikir mereka tidak membencinya karena dia bukan laki-laki sepenuhnya. Tapi setelah Kelsey mendekatinya dan tiba-tiba menjauhinya, hal itu membuatnya yakin kalau itu tidak benar. Sammy tidak sadar kalau dia keceplosan tentang Kelsey yang mendekatinya. Hal itu membuat Hiro merasa cemburu. Mereka pun terlibat pertengkaran sampai akhirnya Sammy kembali membujuk Hiro untuk ikut pergi bersamanya malam ini. Tanpa sepengetahuan mereka, Roxanne dan yang lain tampak mengintip dan ikut menguping pembicaraan itu sejak tadi. A fucking cop. It's shitty because you're fighting it. Come with me. Please, just come. You are. Kent, I have you to myself. That just starts the clock. And then... She's not wrong. Pertengkaran terus berlanjut. Kini giliran Hiro yang membujuk Sammy untuk tetap tinggal bersamanya. Namun, Sammy tidak mau. Dia lalu mempertanyakan tentang perasaan Hiro. Kalau saja Hiro memang mencintainya, seharusnya Hiro bisa menepati janjinya itu. Janji di sini adalah ketika Hiro berjanji akan pergi menemui ibunya. Lalu ketika Sammy mulai mengatakan hal yang cukup menyakitkan, Roxanne keluar dari ruangannya dan meminta Sammy berhenti. Roxanne menyuruh Sammy untuk meminta maaf kepada Hiro, namun dia menolak. Ketika Roxanne terus mendesak Sammy agar meminta maaf, Hiro menghentikannya. Hiro kemudian berkata, "Kami cuma lelah. Sammy juga lelah. Kumohon Roxanne, aku tidak apa-apa," ucapnya meyakinkan. Setelah itu Sammy pun pergi dengan perasaan kesal. Singkat cerita, Sammy pun mulai mengemasi barang-barangnya di saat semua orang sudah tertidur lelap. Ketika dia sedang mengambil beberapa makanan untuk persediaan, Roxanne memergokinya. Roxanne tahu kalau Sammy adalah pencuri, namun dia tidak tahu kemana Sammy menyembunyikan hasil curiannya selama ini. Sammy segera membantahnya. Dia baru sekali ini mencuri dan hanya mengambil beberapa untuk persediaan beberapa hari. Roxanne tidak mencegahnya pergi atau memintanya mengembalikan makanan tersebut. Dia justru menyuruh Sammy untuk segera bergegas sebelum Hiro terbangun. Ketika akan pergi, Sammy hendak mengatakan sesuatu. Namun Roxanne langsung memotong ucapannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sekarang dia yang akan menjaga Hiro. Setelah mendengarnya, Sammy pun pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Hiro tampak menangis ketika menyadari kalau Sammy sudah pergi. Ia tampak memeluk dan mencium baju Sammy yang tertinggal. Roxanne terlihat berjalan menghampirinya. Roxanne berkata kalau Kelsey melihat Sammy mencuri persediaan makanan. Dia menyembunyikan persediaan makanan itu dengan jumlah yang cukup banyak, dan karena hal itu dia menduga kalau Sammy mungkin tidak akan kembali. By the way, perkataan Roxanne ini tentu saja bohong. Dia mungkin berkata begitu supaya Hiro tidak berniat pergi menyusul Sammy. Roxanne kemudian memeluk Hiro dan berkata kalau dia akan menunjukkan sesuatu yang dapat menghiburnya. Roxanne lalu membawa Hiro pergi keluar. Di luar ternyata Roxanne dan anggota yang lainnya sudah mempersiapkan sesuatu, yaitu sebuah pesta. Ada sebuah api unggun di tengah-tengah mereka. Sebelum pesta dimulai, Roxanne menyuruh Hiro untuk membuang baju milik Sammy ke api unggun tersebut. Hiro awalnya merasa ragu. Namun, "Ayolah, mereka menunggumu," ucap Roxanne mendesaknya. Hingga pada akhirnya Hiro membuang baju tersebut sembari berteriak, sehingga pesta pun dimulai. They're waiting for you.
Ketika semuanya sedang menikmati pesta, Nora terlihat duduk sendirian dengan wajah muram. Dia kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Ia lalu memanggil Meg untuk berbicara sebentar. Nora tampak ragu, terdengar dari nada bicaranya, namun dia tak punya pilihan. Nora kemudian mengajak putrinya untuk pulang ke rumah. Saat Meg menanyakan alasannya, Nora menjawab kalau di sini terlalu ramai. Dia tak nyaman dan akan lebih baik kalau mereka tinggal berdua saja. Tetapi bagi Meg itu alasan yang tidak masuk akal. Dia sudah punya banyak teman di sini dan dia tidak mau pulang. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Meg yang merasa sedih memutuskan untuk meninggalkan ibunya di sana. Melihat itu, Nora berusaha memanggilnya lagi dan meminta maaf. Tapi Meg tetap pergi dan bergabung kembali bersama teman-temannya. Setelah pesta itu selesai, mereka semua terlihat sudah tertidur lelap. Hanya tinggal Nora sendirian yang masih terjaga. Entah apa yang merasuki dirinya, Nora menyiramkan bensin ke arah gudang dan membakarnya. Kebakaran pun terjadi. Semuanya tampak berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Untungnya, semuanya selamat dari insiden kebakaran tersebut. Diceritakan awal mula pertemuan Roxanne dengan anggota kelompoknya. Pada saat itu, Roxanne mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan pengecekan pada sebuah rumah. Rumah itu adalah tempat penampungan korban KDRT yang pernah Hiro dan Sammy tinggali waktu itu. Wanita-wanita itu tampak bersembunyi ketika Roxanne datang. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan beberapa kali dan Roxanne berkata kalau dia sedang mengejar 2 orang penjahat. Menurutnya, rumah itu sudah tidak aman. Sehingga Roxanne mengajak mereka semua untuk mengungsi ke gudang yang mereka jadikan markasnya saat ini. Singkat cerita, Roxanne mengumpulkan mereka semua dan melakukan perkenalan diri. Roxanne mengaku kalau dirinya adalah seorang detektif yang menangani kasus pembunuhan. Dia sudah 11 tahun bekerja sebagai polisi. Sepertinya Roxanne cukup lihai dalam berbicara. Terbukti tak ada satupun dari mereka yang menaruh curiga terhadap Roxanne. Mereka bahkan mulai terbujuk oleh rayuan Roxanne. Apalagi ketika dia berkata kalau di gudang tersebut ada banyak persediaan makanan. Bahkan dia juga memasang penghangat ruangan. Roxanne dengan senang hati menerima mereka semua dan dia menjamin kalau mereka akan merasa nyaman sekaligus aman jika tinggal di sini. Scene lalu berpindah ke masa sebelumnya ketika Roxanne masih seorang diri. Dia terlihat sedang menyeret sebuah mayat. Dia mengumpulkan beberapa mayat di satu tempat dan berniat membakarnya. Namun apinya malah mati dan tak kunjung menyala. Roxanne pun membuang pematik apinya karena kesal. Tak jauh dari sana, Roxanne melihat ada sebuah mobil polisi yang terparkir. Ia lalu mengecek mobil tersebut yang ternyata ada sebuah mayat di dalamnya. Sesaat kemudian perhatiannya teralihkan oleh seekor kuda yang entah siapa pemiliknya. Roxanne mencoba mendekati kuda itu, tetapi kuda tersebut malah kabur. Roxanne terus mengikuti kuda tersebut hingga membawanya sampai ke rumah penampungan. Roxanne mengamati dari kejauhan, melihat para wanita penghuni rumah penampungan tersebut. Mereka hidup bahagia bersama di sana. She's home. Roxanne yang mengetahui keberadaan para wanita yang tinggal di tempat penampungan memutuskan untuk berpura-pura menjadi seorang polisi. Sebelum menemui mereka, terlebih dahulu ia menyiapkan segala sesuatunya, seperti membersihkan dan menata gudang sendirian. Selain itu, dia juga mempersiapkan dirinya sendiri agar tidak dicurigai. Dia mengubah penampilannya menjadi lebih tomboy, belajar mengendarai mobil, dan belajar menggunakan senjata api. Roxanne mendapatkan lencana polisi dari mayat polisi yang ia temukan beberapa waktu lalu. Untuk menghilangkan jejak, ia pun berniat menenggelamkan mobil tersebut ke dalam danau. Namun tidak berhasil.
Setelah semua persiapan selesai, Roxanne pun menembakkan peluru ke atas beberapa kali. Masuk ke rumah penampungan dan kejadian selanjutnya adalah flashback sebelumnya tadi. Kembali ke masa sekarang. Hingga keesokan paginya, tak ada yang menaruh curiga kepada Nora. Bahkan salah satu dari mereka justru menyalahkan Nicole yang tidak mematikan api unggun kemarin malam. Mereka semua terlalu mabuk. Roxanne lalu berusaha melerai mereka, namun dia malah ikut disalahkan. Nora hanya tersenyum puas di situ ketika menguping pertengkaran mereka. Nora lalu menghampiri Hiro yang tengah duduk sendirian. Nora kembali berusaha membujuk Hiro untuk pergi menemui ibunya. Tapi sebelum Nora menyelesaikan ucapannya, Hiro menolaknya dengan tegas lalu kemudian pergi. Ketika semua orang merasa khawatir karena persediaan makanan sudah terbakar habis, Nora tidaklah demikian. Ternyata selama ini Nora lah pencurinya. Dia menyimpannya ke dalam tas yang berada di dekat danau. Selain makanan, Nora juga menyembunyikan sebuah pistol. Agar tidak mudah ditemukan, dia menutupi tas tersebut dengan dedaunan. Sesaat kemudian, Nora tampak berjalan-jalan mengitari sisi danau. Sampai ia tak sengaja menemukan sebuah mobil polisi yang sudah terendam air hampir setengahnya. Nora tampak menutup hidungnya saat mencium bau tidak sedap dari dalam mobil itu. Ia lalu turun untuk mengeceknya dan menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Nora yang mendapatkan barang temuan yang menarik lalu segera pergi menemui Roxanne. Di gudang yang sudah terbakar itu, Roxanne tampak frustasi karena tidak ada satupun dari barang-barang miliknya yang selamat. Di saat seperti itu, Nora terus saja mengajaknya bicara. Roxanne lalu bertanya mengapa Nora belum juga pergi. Nora tidak menjawabnya. Ia justru menyinggung soal kepemimpinan Roxanne yang berhasil memanipulasi semua wanita di sini, membuat mereka percaya dan mau mematuhinya. Padahal kita tahu kalau Roxanne hanyalah orang luar, tapi dia berhasil mengendalikan mereka. Roxanne tampak tidak tertarik untuk menanggapi perkataan Nora, sampai Nora mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang membuat Roxanne langsung merasa ketar-ketir. Nora menggunakan barang itu untuk mengancam Roxanne. Nora ingin mendapat perlakuan istimewa. Dia ingin ikut andil dalam masalah kelompok dan diprioritaskan untuk mendapat jatah makanan lebih dulu dibanding yang lain. Mendengar itu, Roxanne menganggap kalau permintaannya tidak masuk akal, namun dia juga tidak bisa menolaknya. Flashback kembali diperlihatkan. Ketika pandemi misterius belum terjadi, terungkap bahwa Roxanne adalah seorang asisten manajer di sebuah toko pembelanjaan, yang saat ini gedungnya digunakan sebagai markas mereka. Saat itu Roxanne mengadu pada atasannya tentang pelecehan yang dilakukan oleh salah satu pegawai di sana. Korbannya bukanlah Roxanne, namun dia merasa risih karena melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Sang atasan yang seharusnya mengambil tindakan tegas dari kejadian tersebut justru malah acuh tak acuh. Mungkin oleh sebab hal ini yang membuat Roxanne semakin membenci kaum laki-laki. Flashback pun berakhir. Kembali pada masa sekarang, Roxanne terlihat memanggil dan mengumpulkan semua anggota gengnya di satu tempat. Di sana dia mulai berpidato demi mengembalikan kembali semangat juang para wanita itu. Mereka sudah kehilangan semuanya akibat kebakaran yang terjadi tadi malam. Namun Roxanne berhasil membangkitkan semangat mereka kembali setelah bercerita tentang suku wanita dari Amazon. It's a tragedy. When I was picking myself back up, I learned about that after my cancer. Greek mythology, warrior women, daughters of the Amazons, let the rest of them cower. This is our world now! Why The Last Man bersambung.